Recording in progress. Jangan dia. Kecuali dia bimbingan teknik penggunaan e-learning. Oke-nya Bimtek. Selasa
Oke, selamat sore Bapak Ibu yang telah hadir. Kita menunggu 5 menit lagi untuk rekan-rekan dosen yang belum hadir. Sore Pak Steph. Sore Kamira. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Masih adakah yang mau ditunggu atau kita bisa langsung mulai? Pak Stef, selamat sore Pak Stef. Ini udah quorum Pak Stef. Dipersilakan saja Pak Stef. Iya, Ini ada recordingnya kan? ada recordingnya Pak. Baik. Oke ya, Baik, selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat sore Bapak Ibu. Karena kita mengingat waktu, dipersilakan Pak Stef. Kita bisa mulai. Monggo. Oke ya. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan memperkenalkan sistem e-learning yang akan dipergunakan oleh Bapak Ibu sekalian dimulai semester ini dan seterusnya. Nah, ada panduan yang saya berikan juga dalam bentuk Canva, bisa Bapak Ibu baca juga, dan nanti kita akan praktek secara langsung seperti apa pemanfaatan e-learningnya. Nah, jadi ada beberapa agenda kita hari ini. Yang pertama itu ya, pastikan Bapak Ibu bisa login, bisa mengakses e-learningnya. Kemudian ada navigasi-navigasi menu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Dan Bapak Ibu bisa mengganti cover dari e-learningnya ya, atau kelas-kelas yang Bapak Ibu ampu, dan
bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menambah section atau topik serta aktivitas-aktivitas per topiknya. Jadi e-learning ini kita sosialisasikan untuk Bapak Ibu gunakan karena sesuai dengan KPI atau SOTK yang telah ditetapkan oleh Kaprodi ya dengan Telkom University juga bahwa ada kewajiban untuk penggunaan e-learning bagi dosen maupun mahasiswa. Nah, di e-learning ini akan memungkinkan Bapak Ibu dosen itu bisa mengupload RPS, bisa mengupload materi perkuliahan, kontrak perkuliahan, memberikan forum, kuis, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengakses e-learning, ya, Bapak Ibu silakan mengakses ke https elearning.btp.ac.id. Kemudian Bapak Ibu bisa klik login di pojok kanan atas dan login menggunakan ikon Microsoft ya. Jadi pastikan Bapak Ibu berhasil login. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang lupa alamat emailnya bisa menghubungi saya, lupa password emailnya ya bisa menghubungi saya. Nah, password email maupun password akan selalu Bapak Ibu gunakan karena pengembangan aplikasi kita ke depan itu menggunakan single sign on yang loginnya itu menggunakan email kantor ya. Jadi jangan sampai dilupakan email dan passwordnya. Jadi setelah Bapak Ibu login, nanti ada navigasi ya di bagian atas, yaitu ada My Course. My Course ini berisi daftar kelas yang Bapak Ibu ampu atau Bapak Ibu ikuti. Ya. Jadi kalau mahasiswa itu, My Course ini isinya kelas-kelas yang mereka ikuti. Kalau Bapak Ibu dosen, isinya yang kelas-kelas Bapak Ibu ajar. Nah, jadi Bapak Ibu tuh hanya bisa mengakses kelas-kelas yang di My Course. Sementara yang di All Course ini keseluruhan kelas. Kelas yang Bapak Ibu tidak ampu, ya, itu tidak bisa diakses. Kemudian ada dashboard. Nah, ini nanti kita lihat isinya ya. Ini berisi kalender, due-date aktivitas, misalkan aktivitas untuk menilai ataupun ada due date aktivitas lainnya itu biasanya muncul di dashboard. Kemudian ada notifikasi, message, ya, search maupun profile. Ada kalanya mahasiswa itu mengchat ya, mengirimkan pesan ke Bapak Ibu lewat e-learning, nah itu bisa muncul di message. Nah, untuk deskripsi kelas, ini saya akan coba langsung praktekkan saja ya. Saya langsung praktekkan saja di sini ya. Nah, di sini akses e-learning, pastikan Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Kemudian Bapak Ibu klik login. Ini ada login ya. Di sebelah kanan atas Bapak Ibu klik. Nanti kalau Bapak Ibu sudah pernah login ke akun Microsoft Office untuk kantor sebelumnya, dia akan otomatis masuk ke akun e-learning Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu belum pernah login, nanti akan login seperti biasa Microsoft-nya. Nah, ini tampilan dashboard ya, Bapak Ibu. Ini tampilan dashboard. Di sini ada timeline. Nah, ini biasanya tugas-tugas, due date tugas yang perlu Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu nilai. Ataupun kalau student, nanti dia ada tugas-tugas, list tugas dari Bapak Ibu munculnya di sini, due date-nya kapan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada recently access course. Jadi course-course yang baru saja diakses itu dari sini. Nah, ada kalender ya, ini kalender per masing-masing Bapak Ibu beda-beda pastinya. Jadi ada due date-nya yang muncul ya di setiap kalender. Nah, untuk mengakses kelas, Bapak Ibu bisa klik My Course. Pastikan ada My Course. Kalau ada
Bapak Ibu dosen yang menu My Course-nya ini nggak ada, itu berarti kelas Bapak Ibu belum disinkronisasi oleh bagian akademik. Nanti dihubungi saja bagian akademik untuk mengklik tombol sinkronisasi LMS-nya. Ini contoh saya masuk ke satu course saya. Ini ada demo e-learning gitu ya. Ada demo e-learning. Di sini berisi section-section. Ini satu section namanya, ada general, kemudian ada pengantar kuliner Indonesia. Ini section atau topik-topiknya itu bisa Bapak Ibu pisahkan, dan setiap section Bapak Ibu tuh bisa memberikan aktivitas. Nah, bagaimana caranya untuk merubah? Misalkan saya lihatkan dulu all course. Di sini kan gambarnya semua sama ya Bapak Ibu. Ini gambar topi wisuda, ini bisa Bapak Ibu ganti. Cara gantinya itu Bapak Ibu masuk ke course yang mau diganti, kemudian pilih ke menu settings. Nah, di setting ini Bapak Ibu bisa mengupload ya, course image-nya ya. Ini ada bagian course image, ini Bapak Ibu bisa ngupload gambar ya, gambarnya bebas disesuaikan aja, yang penting formatnya JPEG, PNG atau GIF ya. Nah, kemudian course summary, ini Bapak Ibu bisa nuliskan deskripsi mata kuliah. Jadi kalau udah diedit course summary dan course image, jangan lupa di save and display. Nah, nanti tampilannya itu berubah ya. Tampilan covernya itu akan berubah. Di sini cari demo, nanti tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini nggak wajib untuk dirubah, cuma kalau Bapak Ibu mau mempercantik tampilan course-nya ya bisa seperti itu. Kemudian hal wajib atau materi wajib yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menambah section-section atau menambah topik-topik dan menambah aktivitas di setiap section. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menambahkan topik atau section? Dulu, saya contohkan dengan satu mata kuliah yang baru ya, yang baru disinkron dan masih belum ada isi. Ini saya lihat punya Ibu Mira ya. Nah, di sini masih sectionnya. Kalau punya Bapak Ibu belum pernah dilakukan penambahan section atau penambahan aktivitas, akan muncul satu aja ya, general. Nah, untuk merubah atau menambahkan section, Bapak Ibu bisa mengklik ikon pensil, ya, pensil yang sederet dengan judul kelasnya, atau dia namanya turn editing on ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja ikon pensilnya. Nah, setelah Bapak Ibu klik, ikon pensilnya nanti akan berubah menjadi ikon kayak tombol mematikan gitu ya. Turn editing off, nanti ini kita klik kalau udah selesai kita edit course kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, di bagian bawah general atau di bagian bawah topik Bapak Ibu, itu ada tulisan add topic. Nah, dia muncul di setiap topik, itu ada add topic ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik saja ya, tulisan add topiknya yang di bawah general, itu juga boleh ya. Bapak Ibu klik, nanti akan muncul topik 1 ya. Klik lagi, dia muncul topik 2. Tinggal kita rename aja topiknya mau menjadi apa. Misalkan topik 1 di sini kita rename misalkan bumbu soto misalnya. Nah, ini nama topiknya udah langsung berubah. Ini tinggal Bapak Ibu sesuaikan topik ini ya sesuai dengan topik-topik perkuliahan Bapak Ibu setiap minggunya. Jadi semua mata
kuliah, setiap course Bapak Ibu harus menambahkan topik sebanyak topik yang Bapak Ibu akan ajarkan dalam periode 1 semester. Ini tinggal Bapak Ibu ganti aja nama topiknya dan tinggal nambah topik aja terus ya sampai semua topiknya itu untuk penamaannya sudah lengkap. Ketika Bapak Ibu sudah punya topik, sudah menambahkan topik, Bapak Ibu bisa menambahkan aktivitas di setiap topiknya. Cara menambahkan aktivitasnya ya Bapak Ibu tinggal pilih topik mana yang mau ditambahkan aktivitasnya, kemudian klik add activity or resource. Tinggal di klik add. Di sini banyak ya, banyak jenis aktivitas. Nah, ada assignment. Assignment ini untuk penugasan. Kemudian ada file. Misalkan Bapak Ibu mau mengupload RPS, Bapak Ibu mau mengupload materi atau mau mengupload e-book ya, itu ada file. Nah, kemudian ada forum, misalkan Bapak Ibu mau membuat forum diskusi, itu bisa menggunakan forum. Bapak Ibu juga bisa menggunakan page ya, kalau Bapak Ibu mau mengembed presentasi dari Canva atau mau mengembed video dari YouTube, itu bisa menggunakan page. Atau Bapak Ibu mau menggunakan kuis, ya, ingin memberikan kuis, itu juga bisa. Kemudian URL, ini kalau Bapak Ibu mau menyematkan URL biar mahasiswa itu bisa langsung klik. Nah, kita akan coba ya satu persatu aktivitas-aktivitas yang umum digunakan. Kita mulai dari yang assignment dulu. Assignment ini untuk penugasan nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik assignment. Nah, di sini akan muncul form baru ya, adding a new assignment. Ya, itu nama sectionnya apa? Nah, assignment name-nya, nah ini bisa Bapak Ibu isi. Nama tugasnya apa? Ya, apakah tugas mandiri 1 dan lainnya itu bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian deskripsi tugas ya, kalau Bapak Ibu memberikan deskripsinya, ya ini hanya untuk deskripsi tugasnya. Dan instruksi tugas ya Bapak Ibu bisa tuliskan di activity instruction di sini. Misalkan Bapak Ibu ingin memberikan tugas ya kepada mahasiswa ya, untuk membuat presentasi misalnya, tinggal Bapak Ibu tuliskan aja activity instruction. Ataupun Bapak Ibu punya tugas dalam bentuk file, misalnya ada case study yang panjang yang Bapak Ibu sudah siapkan dalam bentuk PDF misalkan, nah Bapak Ibu bisa upload ke additional files. Saya akan coba dulu mencari satu file dulu ya Bapak Ibu. Misalkan saya punya satu file, saya tinggal drag and drop aja. Saya tarik file PDF saya letakkan di dalam kotak drop file here to upload. Nah, nanti akan terupload PDF-nya. Jadi untuk buat tugas, intinya tugas name-nya Bapak Ibu harus isi, kemudian activity instruction, ini bisa Bapak Ibu isikan juga sebagai tugasnya dia harus ngapain, atau di description Bapak Ibu mau ngisikan juga boleh. Lalu kalau ada file tugas sendiri, misalkan ada file PDF yang udah pernah Bapak Ibu siapkan atau material-material untuk tugas, Bapak Ibu bisa mengupload ya. Ini bisa lebih dari satu file.
Jadi Bapak Ibu bisa mengupload aja ke dalam additional files-nya. Kemudian availability, ini untuk Bapak Ibu mengatur jadwal penugasannya. Allow submission form, ini kapan bisa mulai untuk dikumpulkan. Ini tanggal 2 September 2024 ya, hari ini udah bisa mulai. Kalau Bapak Ibu majukan ke tanggal 4, berarti tugas ini bisa mulai dikumpulkan tanggal 4. Kemudian ada due date. Due date ini kapan terakhir tugas ini harus dikumpulkan ya, batas waktunya. Misalkan tanggal 9 September, berarti due date yang akan diberikan kepada mahasiswa adalah 9 September jam 00. Nah, ini artinya tanggal 8 September 2359 ya. Ketika mahasiswa melewati tanggal due date, dia masih bisa mengumpulkan tugas. Nah, di tempat Bapak Ibu akan muncul marking atau tanda nanti kalau mahasiswa tersebut dia terlambat mengumpulkan tugas. Nah, kalau cut off date, ini kalau Bapak Ibu centang enable dan setting misalkan tanggal 10 ya, atau tanggal 9, itu artinya lewat dari tanggal yang kita setting dan jam yang kita setting, mahasiswa tuh udah tidak bisa lagi mengupload ya, tidak bisa lagi mengumpulkan tugas. Jadi cut off date ini benar-benar di cut off, nggak bisa ngupload lagi. Kemudian kalau remind me, nah ini untuk memberitahu ke Bapak Ibu dosen untuk melakukan grading, melakukan penilaian kapan. Ya. Jadi untuk availability itu yang perlu Bapak Ibu atur ya di allow submission form, due date, sama kalau perlu menggunakan cut off, dicentang aja enable-nya. Kemudian yang bagi Bapak Ibu mengajar ya satu mata kuliah tetapi memiliki beberapa kelas, Bapak Ibu bisa mengatur di restrict access. Nah, ini ada restrict access. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan grup atau kelas yang Bapak Ibu ingin berikan tugas ini. Misalkan satu mata kuliah ada 6 kelas dan ada 2 dosen. Kedua dosen ini bisa jadi memiliki tugas yang berbeda dan Bapak Ibu mau tugasnya ini hanya dikerjakan oleh kelas Bapak Ibu saja. Pak Ibu tinggal restrict access, kemudian add restriction, pilih grup. Grupnya dipilih aja mau kelas yang mana saja. Kebetulan di mata kuliah ini hanya ada 2 CMMA. Kalau Bapak Ibu punya banyak kelas, nanti akan muncul semua. Ya, 1 CMA, 1 CMMB, ataupun kelas-kelas lain. Tinggal Bapak Ibu pilih saja grupnya. Tinggal ditambahkan grup-grupnya. Kemudian save and return to course. Nanti akan muncul di sini ada tugas mandiri 1. Not available unless you belong to 2 CMMA. Jadi ini khusus tugas untuk kelas 2 CMMA. Jadi kalau Bapak Ibu mau memisahkan tugas atau memisahkan kuis dan lain-lainnya, restriction-nya harus ditambahkan. Itu untuk activity assignment ya, activity assignment. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan aktivitas lainnya, misalkan Bapak Ibu mau menambahkan RPS di general ya, biasanya di general itu isinya RPS. Bapak Ibu tinggal tambahkan aja add activity resource, pilih misalkan RPS-nya bentuknya file ya, Bapak Ibu bisa klik yang file, kemudian name-nya RPS misalnya. Nah, tinggal Bapak Ibu upload saja RPS-nya. Tinggal upload aja RPS dan Bapak Ibu ya, kalau mau ada restrict tinggal tambahkan restrict, tapi seharusnya RPS itu berlaku global untuk semua kelas
Ya, tinggal Bapak Ibu save and return to course saja. Jadi kalau untuk menambahkan file, RPS, modul, bahan ajar, ibu, nah, itu tinggal Bapak Ibu pilih aja yang file. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu RPS-nya atau bahan materi pembelajarannya itu dalam bentuk URL atau Bapak Ibu tuh punyanya di OneDrive. Bapak Ibu mau nge-share link OneDrive-nya saja. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang URL ya. Nah, ini ada URL. Misalkan di sini RPS link. Tinggal di eksternal URL, Bapak Ibu masukkan aja link OneDrive-nya, atau link Google Drive-nya, ataupun link apapun itu bisa Bapak Ibu masukkan. Ya. Nah, di situ tinggal di save and return kalau tidak ada restrict access lainnya. Ini saya saya share. Ya. Saya contohin aja, saya satu file, saya copy link. Nah, ini saya paste aja linknya di sini. Dan save and return ya. Nanti akan muncul activity yang bentuknya link. Kemudian kalau Bapak Ibu mau membuat kuis, ya, misalnya kuis gitu ya, yang paling sering digunakan di LMS itu kuis. Nah, tinggal Bapak Ibu buat kuis aja. Kuis misalkan kita mau buat di topik 2, misalnya ya, di topik 2 kita mau menambahkan kuis, kita tinggal add activity di topik 2, kita pilih kuis. Di sini name-nya tinggal kita masukkan kuis apa gitu ya. Misalkan di sini kuis topik 2. Di pengaturan kuis ini sedikit berbeda dengan assignment. Di kuis ada timing. Timing ini ada open the quiz. Bapak Ibu mau setting apakah kuisnya itu bisa dibuka di tanggal sekian atau mau bisa langsung, ya, mau bisa langsung diajukan. Kemudian tanggal close, ya, tanggal tutup kuisnya. Jadi kalau Bapak Ibu klik enable, lewat tanggal close kuis, Bapak Ibu mahasiswa tidak bisa mengikuti kuis lagi. Kemudian di time limit, Bapak Ibu bisa setting kuisnya ini ketika dikerjakan berapa lama waktunya. Kalau Bapak Ibu tidak setting time limitnya, ini unlimited. Tidak ada batasan waktu. Tapi kalau kita mau kuisnya hanya pengerjaan 20 menit. Tinggal masukin 20, pilih menit. Oke. Kemudian grading. Grading ini Bapak Ibu ya bisa kasih grade tuh pasnya berapa gitu ya. Berapa nih bisa dikatakan pas, apakah 70, apakah 60, dan mahasiswa tuh bisa berapa kali dia mengikuti kuis. Nah, di sini ada attempt allowed, defaultnya itu unlimited. Bapak Ibu bisa pilih dia mahasiswa bisa berapa kali mengikuti kuisnya. Oke, kalau sudah ya, di restrict access juga sama. Ya. Kalau kuisnya ini Bapak Ibu mau pisahkan antar kelas itu bisa. Ya, kalau tidak ya nggak apa-apa. Kemudian save and return. Nah, jadi di sini muncul nih kuis topik 2, tapi belum ada pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana supaya muncul pertanyaan? Bapak Ibu harus memasukkan pertanyaan-pertanyaannya dengan cara klik dulu ya kuisnya yang mau ditambahkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti ada muncul tombol add question. Tinggal Bapak Ibu klik add question. Nah, di sini ada tombol add ya.
Di sini add a new question. Bapak Ibu bisa menambahkan new question. Bisa Bapak Ibu pilih jenis pertanyaannya mau seperti apa. Ada multiple choice, ada true or false, matching, short answer, numerical, esai, dan lain-lain. Yang umum digunakan ya biasanya multiple choice, true or false. Kalau Bapak Ibu menggunakan multiple choice, true or false, matching, ini akan auto calculate, ya, akan dihitung otomatis oleh LMS. Tapi kalau Bapak Ibu milih seperti short answer, ya, kemudian numerical, esai, ini Bapak Ibu harus menilai sendiri ya secara manual. Kita pilih yang multiple choice saja sebagai contoh, karena yang lain kurang lebih sama. Nah, add. Nah, di sini question name-nya apa? Maka ini hanya penamaan topik question-nya aja, misalkan bumbu dasar. Untuk pertanyaannya, itu Bapak Ibu bisa tuliskan di question text. Misalkan di bawah ini yang merupakan bumbu dasar untuk pembuatan ayam goreng adalah apa? Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, one or multiple answer. Kalau Bapak Ibu hanya ingin mahasiswa itu memilih satu jawaban, pilih yang one answer only. Kalau bisa lebih dari satu jawaban untuk pertanyaan yang Bapak Ibu buat di soal ini, Bapak Ibu pilih multiple answer allowed. Ini tergantung Bapak Ibu mau jawabannya ada berapa. Karena ini satu, kita pilih aja one answer only. Kemudian pilihannya, ya ini choice one. Nah, ini apa? Di sini misalkan pertanyaan ini jawaban satunya tuh yang benar, misalkan di sini bawang ya, kita contoh aja ini bawang ini yang benar. Nah, grade-nya jangan lupa Bapak Ibu kasih 100%. Karena untuk menentukan jawaban yang benar atau tidak itu berdasarkan grade. Kalau Bapak Ibu milihnya one answer only, itu hanya bisa satu choice yang 100%. Tapi kalau Bapak Ibu pilih di sini multiple answer allowed, berarti ada lebih dari satu, misalkan dua choice, dua jawaban yang harus dipilih, berarti grade-nya itu 50%, 50%. Ya. Ya, choice 1, choice 2, 50%. Misalkan yang 1 dan 2 ini yang benar. Gitu ya. Nah, misalkan kalau 3 pertanyaan, tinggal Bapak Ibu, 3 jawaban, tinggal Bapak Ibu pilih 33% aja. Nah, itu disesuaikan. Non jawaban salah. Kan ada 4 choice. Ya. Kalau Bapak Ibu mau nambah sampai 5 choice atau memerlukan pilihan yang lebih banyak, bisa Bapak Ibu klik blank for 3 more choice. Ya. Kalau sudah tinggal save change. Nah, nanti di sini muncul nih satu pertanyaan. Tinggal Bapak Ibu ulangi aja ya, add new question. Mau tipe pertanyaannya seperti apa? Saya ini true or false. Ya, question name-nya true or false. Yang pertama misalnya. Pertanyaannya apa di sini? Ini pertanyaan kuisnya. Nah, kemudian yang correct answer-nya itu apa? False or true? Nah, tinggal Bapak Ibu pilih. Misalkan jawabannya true. Ya. Kemudian tinggal save change aja. Nah, jadi seperti itu kurang lebih cara menambahkan soal-soal. Ya. Jadi ini otomatis sudah langsung ditambahkan. Bagaimana dari sisi mahasiswa? Dari sisi mahasiswa, saya balik ke demo course-nya.
Jika mahasiswa itu mengumpulkan tugas, ya, misalkan tugas mandiri satu, nah, ini kan di display dosen ya. Bapak Ibu nanti tinggal view all submission untuk melihat seluruh yang mengerjakan, tapi di tampilan mahasiswa, saya coba berganti dulu ke tampilan mahasiswa. Ini tampilan mahasiswa ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kurang lebih sama seperti yang tadi kita sudah buat ya. Nah, ketika mahasiswa itu mau mengerjakan tugas, misalkan di tugas mandiri yang bahan makanan ya, tinggal klik tugas mandiri, kemudian ya, tinggal add submission. Nah, di sini add submission, nanti di sini ada I accept the Turnitin EULA-nya ya, karena sinkronisasi dengan Turnitin, nah, mahasiswa tinggal mengupload ya, mengupload file tugas yang dia kerjakan. Oke, tinggal saya save sebagai mahasiswa, nanti akan muncul ya. Tampilan mahasiswa itu hanya akan muncul di sisi dia sendiri ya. Kebetulan di akun ini sebagai admin juga, jadi dia bisa melihat eh, yang lainnya. E-learning bisa diakses mahasiswa lewat ponsel, bisa Pak. Mahasiswa itu bisa download e-learning, tinggal cari aja Moodle, tinggal searching Moodle di Play Store atau App Store, nanti masukkan aja URL e-learning BTP AC ID, nanti login menggunakan akun Microsoft, nah dia bisa mengaksesnya. Bapak Ibu dosen juga bisa mengakses lewat ponsel, tapi saya sarankan lebih enak menggunakan laptop atau komputer karena layarnya lebih besar. Turnitin menjadi stopper atau filter proses atau proses berlanjut nanti dosen bisa menilai hasil cek Turnitin. Untuk Turnitin tetap lanjut, Pak. Ya, Turnitin tetap lanjut, dosen itu bisa mendownload dan melihat file yang diupload. Di sini kan queuing ya, hasil dari Turnitinnya queuing, dan Turnitin ini lagi proses untuk melakukan upgrade di sistemnya. Jadi ada lumayan lama proses untuk pengecekan Turnitinnya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil download file yang sudah diupload oleh mahasiswa dan bisa grading langsung ya. Mau gradingnya di LMS boleh ya, atau Bapak Ibu mau langsung ke Siangkat juga boleh ya, karena untuk penilaian di LMS itu tidak sinkron dengan Siangkat. Jadi untuk Bapak Ibu yang model UTS ataupun UAS-nya dalam bentuk project ya, soal-soal yang bisa Bapak Ibu langsung upload ke e-learning. Untuk pengumpulannya itu bisa langsung di e-learning ya. Ini di tampilan dosen ya, Bapak Ibu nanti tinggal klik view all submission aja. Bahan makanan, sorry, yang bahan makanan untuk submission ya. Di sini masih pending.
untuk Turnitinnya. Bapak Ibu bisa klik grading ya untuk melihat yang diupload. Jadi semua file yang di-upload oleh student, Bapak Ibu tuh bisa download ya. Download dalam bentuk filenya PDF atau zip. Kalau PDF itu akan langsung tampil isinya di layar Bapak Ibu. Kalau selain PDF, Bapak Ibu harus mengklik ya, mengklik filenya untuk di-download dan dilakukan grading. Bapak Ibu juga bisa memberikan feedback ya untuk mahasiswa, misalkan feedback komen, memberikan masukannya seperti apa, itu bisa ya Bapak Ibu untuk memberikan feedbacknya. Ini untuk activity yang bentuknya assignment. Untuk activity-activity lainnya ya, yang umum digunakan, Bapak Ibu bisa menggunakan forum. Ini forum kalau Bapak Ibu mau bertanya jawab ya, itu bisa menggunakan forum. Misalkan nama forumnya forum topik 2. Kemudian di save, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam forumnya dan bisa mulai nambah discussion topik ya. Ini subjeknya apa, pesannya apa, misalkan subjek forum topik 2. Berikan pendapat Anda tentang topik 2 misalkan. Bapak Ibu post to forum, nanti mahasiswa itu bisa buka forumnya, buka topiknya, dan mulai reply. Ya. Bapak Ibu juga bisa mereply forum atau balasan dari mahasiswa. Itu fungsi dari forum. Kemudian assignment lainnya, activity lainnya, seperti Bapak Ibu bisa yang umum digunakan itu juga page ya. Page. Ini Bapak Ibu bisa buat konten-konten untuk page seperti embed link YouTube ya, video-video YouTube Bapak Ibu mau langsung masuk ke e-learningnya bisa, atau menggunakan URL juga bisa. Misalkan Bapak Ibu mau bahan makanan, misalkan ada video yang udah Bapak Ibu upload ke channel Bapak Ibu ya, atau ke channel Prodi, dan Bapak Ibu mau mengembed, biasanya itu di YouTube, Bapak Ibu bisa klik share, kemudian klik yang embed. Ini yang diambil ya embednya, itu tinggal dimasukkan. Misalkan di sini judulnya video 7 resep masakan. Di page konten, Bapak Ibu klik yang ikon panah ke bawah, klik yang paling ujungnya HTML. Ini Bapak Ibu pastekan di HTML-nya. Ini kita save. Nanti muncul ya tampilan video YouTube-nya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau mengembed, merasa terlalu ribet caranya, tinggal Bapak Ibu copy aja link video YouTube Bapak Ibu, tinggal ditambahkan sebagai URL. Di URL, tinggal Bapak Ibu tambahkan di eksternal URL. Ini isinya ya, tujuan materialnya sama. Video 7 resep masakan. Nah, jadi ini contoh-contoh activity yang bisa Bapak Ibu
gunakan dalam e-learning. Nah, yang utama, yang diminta Bapak Ibu lakukan itu pembuatan topik, kemudian mengupload RPS dan materi-materi dulu ya, setiap topiknya pastikan ada aktivitas. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan terkait aktivitas-aktivitas yang lain ya, misalkan interaktif konten. Interaktif konten Bapak Ibu bisa melihat video yang saya buatkan ya, di panduan itu juga bisa. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang umum sekali bagi Bapak Ibu yang bertanya. Misalkan menu My Course-nya itu tidak ada ya. Sekali lagi kalau menu Bapak Ibu My Course-nya ini tidak ada, silakan hubungi ke bagian akademik ya, untuk melakukan sinkronisasi dari Siakat ke e-learning Moodle-nya. Kemudian kalau ada mahasiswa yang mengatakan bahwa kelasnya tidak ada ya, atau Bapak Ibu bisa melihat mahasiswanya itu dari partisipan. Di partisipan ini Bapak Ibu bisa melihat mahasiswa-mahasiswa siapa saja yang ada di kelas Bapak Ibu, dan merasa ada mahasiswanya yang belum masuk ke dalam partisipan, bisa menghubungi akademik ya, untuk melakukan sinkronisasi dari Siakat ke e-learningnya. Kemudian kalau e-learningnya itu loading berkepanjangan ya, atau muncul error, Bapak Ibu bisa refresh aja browsernya dengan menekan F5 ya, atau icon reload, icon refresh di sebelah URL-nya. Jadi kalau Bapak Ibu lupa bagaimana cara menambahkan topik activity, nanti di video rekaman ada, di panduan ini juga ada. Jadi langkah pertama supaya Bapak Ibu tidak lupa, klik icon pensil. Semester berapa saja yang sudah siap menggunakan ini? Semester 1 sudah bisa. Semester 1 harusnya sudah bisa, Bu. Tinggal kita sosialisasikan aja ke mahasiswanya atau minta mahasiswanya coba untuk mengakses e-learning dan login. Karena semua mahasiswa dari semester 1 sampai semester akhir yang ada itu punya akun Microsoft dan sudah sinkron usernya di e-learning. Jadi dari semester 1 pun sudah bisa. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk tune editing on ya. Kalau mau mengedit, kalau sudah selesai mengedit course-nya, jangan lupa di tune editing off. Tidak ada limit untuk video PPT yang diupload. Untuk limitasi di kita itu ada limit, Bu, tapi saya buka limitnya kemarin 128 MB ya, kalau salah saya coba lihat dulu. Iya, 128 MB, Bu, untuk maksimal upload. Nah, kalau video Bapak Ibu lebih dari 128 MB, ya Bapak Ibu bisa menggunakan YouTube atau OneDrive. Tapi 128 MB harusnya cukup ya, karena lumayan besar juga 128 MB. Kemudian batasan untuk mahasiswa mengupload limitasinya kayaknya berbeda ya. Di plugin submission. Ya, kalau untuk mahasiswa untuk mengirim tugas itu maksimumnya 10 MB. Untuk dosen itu 128 MB material,
Tapi untuk mahasiswa mengupload tugas seperti PDF yaitu 10 MB. Kalau tugas yang bentuk video, saya sarankan Bapak Ibu bisa meminta mahasiswa mengupload ke YouTube ya. Diupload ke YouTube, jangan lupa videonya dikasih watermark logo BTP biar bisa membantu branding sekalian. Oke, nah ini udah ada yang muncul. Ini kelas bahasa Indonesia. Ini ya, student-student Bapak Ibu bisa melihat sendiri nanti di partisipannya. Ini ada student-student yang udah disinkronisasikan. Kemudian untuk melihat total student itu juga Bapak Ibu bisa melihat di bagian bawah ya, sebelah ikon topi wisuda itu ada angka, itu adalah jumlah partisipan dalam kelas. Ini bahasa Indonesia juga sudah ya. Ini ada kelas ya Kartika ya. Nah, ini ada udah dimulai ya diisi ini sama Bu Kartika. Bapak Ibu yang lain bisa langsung ya dicobain dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Jadi kalau ada kendala untuk teknis bisa menghubungi saya. Tapi kalau ada misalkan kelasnya yang tidak ada atau mahasiswanya belum lengkap bisa menghubungi akademik untuk sinkronisasi. Pak Stef, kalau dua dosen mengampu mata kuliah sama tapi materi berbeda bagaimana? Nah, untuk materinya berbeda, Bapak Ibu bisa seperti tadi ya. Misalkan eh, Bapak Ibu ngupload file PPT gitu ya. File PPT, file, upload aja PPT-nya, misalkan di sini materi atau slide bumbu soto misalnya. Bapak Ibu tinggal upload filenya, kemudian jangan lupa di restrict access, Bapak Ibu tambah add restrict, pilih grup, kemudian pilih kelasnya, tambahkan semua kelasnya. Nah, ini hanya kelas yang Bapak Ibu pilih saja, Bapak Ibu ampu saja yang bisa melihat file ini. Di luar kelas itu, dia tidak bisa melihat kelasnya. Jadi di e-learning ini semua student sudah dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Contoh di sini tadi yang agak ramai bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia di sini ada 70 ya, 70 peserta. Kita lihat partisipannya. Di sini ada grup ya, ada satu CMPA, satu CMPB, satu CMMA, satu CMPD. Nah, eh, ada sekitar 5 grup ya. Misalkan di sini course, misalkan di sini Bu Tika mau mengupload materi ya di topik 1, file misalnya. Namanya apa, filenya udah diupload, restrict access, tinggal tambahkan grup. Nah, grupnya grup apa aja, satu CMMA. Nambahin lagi, grup lagi, untuk grup mana lagi nih, untuk kelas mana lagi, satu CMM, satu CMPA misalkan, ada 2 kelas yang diampu oleh Bu Tika misalnya, ya tinggal pilih 2 aja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang materinya berbeda, tugasnya berbeda dengan dosen pengampu lain, tinggal ditambah restrict access aja. Pak Stef, tanya Pak Stef.
Iya, Pak Agung. Pak Stef, misalnya kejadiannya begini Pak Stef, nanti mekanismenya seperti apa ya? Hari Rabu misalnya ngajar mata kuliah A, itu kita kasih kuis. Di hari Rabu itu ada anak nggak masuk, satu orang katakan itu. Ketemu lagi di hari berikutnya, anak ini minta penugasan. Lalu kita memberikan penugasan melalui LMS ini. Terus model untuk tidak melibatkan mahasiswa yang sudah ikut, jadi ini kategori restricted ya, restricted. Ya, itu gimana Pak Ses? Boleh Di disimulasikan? assignment, misalkan ada tugas remedial, nah, misalkan khusus untuk satu mahasiswa atas nama Mahasiswa. mahasiswa A. Nah, kemudian di bagian restrict, ya, di bagian restrictnya, di add restriction, Ya. di sini eh, coba kita lihat emailnya atau first name-nya, emailnya aja sih Pak, emailnya siapa, tinggal Bapak Ibu masukkan aja emailnya. Di sini berdasarkan email atau nama. Tapi Yang kalau diberi nama itu yang person yang terrestricted atau yang dikasih penugasan, Pak? Step. yang dikasih penugasan, Pak, Oh, yang dikasih penugasan. Oke. jadi satu orang ya tinggal dimasukin aja nama lengkapnya satu orang atau emailnya saja, Pak, email studentnya. Email ya. Oke. Iya. Oke, Pak. Bapak Ibu bisa melihat email studentnya masing-masing itu dari partisipan, ya. Di partisipan, nah, di sini ada nama, nah, di sini ada email address studentnya. Email address studentnya itu formatnya adalah nomor induk mahasiswa @student.btp.ac.id. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Ada beberapa yang nambahin ya, announcement. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Ini ada KPI turunan Bapak Ibu. Memang capaian LMS dari masing-masing prodi akan ada PW yang dikejar ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa mengaplikasikannya. Satu lagi nih kalau dari saya Pak, Step kalau boleh, kalau jika ada kendala dalam mengakses, menginput dan sebagainya, nggak ada menu chatbot atau helpdesk atau PIC yang bisa dikontak ya bagi kita maupun bagi siswa. Gimana ya? Bisa menghubungi saya, Pak. Itu nomor handphone saya letakin di meeting chat. Ya, untuk rekan-rekan dosen yang ada di luar, ya, itu dosen LB bisa menghubungi saya juga kalau ada kendala ya, untuk saya bantu support.
Ini udah ada beberapa Bapak Ibu dosen yang udah masuk nih. Bisa terlihat. Bapak Ibu masih ada lagi? Pak Stef sudah cukup semua ya? Semua ini ya tadi ya? Untuk dasarnya sudah cukup Pak Agung untuk semua topik dan activity karena target dari KPI turunan itu kan untuk menambah materi-materi pembelajaran itu harus ada di LMS, harusnya udah bisa dicoba ya. Baik, kalau tidak ada, saya pikir cukup sekian Pak Stef. Oke. Mudah-mudahan biar rekan-rekan satu minggu ini mempersiapkan RPS dan menegarakan untuk upload ya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya kita akhiri. Bapak Ibu silakan praktek secara mandiri. Kalau ada kendala teknis bisa menghubungi saya ya di WhatsApp aja, nggak apa, ntar saya bantuin kalau ada masalah teknisnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, selamat mempraktekkan apa yang telah kita lakukan bersama. Ya, selamat sore Bapak Ibu bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih Terima kasih. Thank you, Pak Stef. Makasih, Pak Stef. Terima kasih Pak Terima Agus, kasih Edi. Pak Stef. Terima kasih.